Pada tanggal 15 Februari tahun 2024, Jakarta resmi kehilangan status Daerah Khusus Ibu Kota atau DKI karena imbas dari implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Ibu Kota Negara atau IKN. Meski begitu, Jakarta masih menjadi daerah khusus yang setingkat dengan provinsi walaupun rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta belum disahkan. Ya, setidaknya hingga video ini dibuat. Terlepas dari status yang diembannya, Jakarta merupakan pusat dari segala kegiatan di negara Indonesia. Mulai dari pusat ekonomi, pusat politik, pusat hiburan, pusat bisnis, pusat industri, serta pusat kegiatan lainnya, seperti pendidikan dan budaya. Ya, bagaimana tidak menjadi pusat segala kegiatan? Coba perhatikan saja, segala pekerjaan ada di Jakarta. Mau meniti karir politik, datangnya ke Jakarta. Mau jadi pegawai negeri maupun swasta, datangnya ke Jakarta. Mau usaha, dari kecil-kecilan seperti ruko sampai besar pun bisa di Jakarta. Apalagi melihat UMR Jakarta yang merupakan UMR tertinggi nasional menjadi harapan kepada para perantau untuk datang mengundi nasib di Jakarta. Baik itu orang yang penuh persiapan ataupun yang hanya bermodalkan nekat saja. Semua datang ke Jakarta. Seperti yang kalian tahu, di channel ini biasanya menyajikan video mengenai perbandingan antar kota di Indonesia. Dan sejujurnya, di video ini, kami juga ingin membandingkan Jakarta dengan kota lainnya yang ada di Indonesia. Namun, semakin diulik, tidak ada satupun kota di Indonesia yang setara dengan Jakarta. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan mengulasnya. Ya, mungkin topiknya sedikit bergeser menjadi Jakarta versus everybody. Maka langsung saja kita bahas, dan berikut videonya. Jakarta merupakan daerah otonom yang berstatus sebagai kota dan memiliki kedudukan setara dengan provinsi. Untuk menjalankan pemerintahannya, secara administratif, kota Jakarta dibagi menjadi 5 kota administratif dan 1 kabupaten administratif, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Secara geografis, Jakarta merupakan kota teluk karena berada di Teluk Jakarta yang berada di sisi utara kota. Jakarta berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sisi timur dan selatan, serta berbatasan dengan Provinsi Banten di sisi barat. Berdasarkan data spasial yang dikeluarkan oleh Geoportal, luas kota Jakarta sebesar 673,2 km persegi. Secara fisik, keseluruhan Jakarta merupakan area perkotaan atau urban, dan ini menjadikannya provinsi satu-satunya di Indonesia yang tidak memiliki area pedesaan. Jumlah penduduk Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2022 sebesar 10.679.951 jiwa, yang menjadikannya kota dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan kepadatan penduduk sebesar 15.865 jiwa per kilometer persegi. PDRB per kapita kota Jakarta sebesar 274,51 juta. Ini sangat jauh di atas PDB per kapita nasional, di mana PDB per kapita nasional Indonesia sebesar 62,2 juta rupiah. Nah, disinilah mulai terlihat seberapa overnya kota Jakarta dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita akan bandingkan terlebih dahulu dari jumlah penduduknya. Jadi, Kota Jakarta memiliki jumlah penduduk yang lebih dari 10,5 juta jiwa. Ini bahkan mengalahkan jumlah penduduk gabungan dari seluruh ibu kota provinsi di Pulau Jawa, yaitu Surabaya sebesar 2,89 juta, Semarang 1,69 juta, Yogyakarta 0,41 juta, Bandung 2,55 juta, dan Serang 0,73 juta, di mana gabungan dari kelima kota tersebut sebesar 8,27 juta jiwa. Terlihat bukan? Di Jawa sendiri, Jakarta sudah superior. Mau dibandingkan dengan mana lagi? Kota Medan, yang notabene merupakan kota terbesar di luar Jawa. Jumlah penduduk kota Medan sendiri cuma seperempat dari kota Jakarta, sekitar 2,53 juta penduduk. Jadi jelas, dari jumlah penduduk, Jakarta jauh mengungguli seluruh kota yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana? Mau kita bandingkan dengan apa lagi nih? Ekonomi. Kalau gitu, kita masuk bab selanjutnya. Kalian tentu sering mendengar istilah Jawa sentris, di mana istilah tersebut muncul karena persebaran penduduk dan utamanya pembangunan ekonomi di Indonesia terfokuskan di Pulau Jawa. Ya, sebenarnya narasi ini memang tidak ada salahnya juga, dan mungkin akan kita bahas di kesempatan lainnya. Tapi di sini kita akan membedah bahwa di balik Jawa sentris terdapat Jakarta sentris. Yap, di Pulau Jawa sendiri pembangunan terfokuskan di kota Jakarta. Kita akan bahas salah satu sektornya saja, yaitu ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku kota Jakarta sebesar 3.186,11 triliun rupiah. Jangankan dengan kota, pada tahun yang sama, tidak ada satupun provinsi di Pulau Jawa yang mampu melebihi PDRB Jakarta. Sebut saja Jawa Timur, sebesar 2.730,91 triliun rupiah. Jawa Barat, sebesar 2.446,94 triliun rupiah. Jawa Tengah, sebesar 1.561,32 triliun rupiah. Banten sebesar 747,25 triliun rupiah, dan DIY hanya sebesar 165,53 triliun rupiah. Jelas bukan? Jakarta itu jauh mengungguli provinsi yang ada di Jawa. Mau lebih ekstrimnya lagi? Ada nih datanya. Bahkan, dibandingkan region di luar Jawa, Jakarta itu masih unggul dibandingkan oleh region Maluku, region Papua, region Kepulauan Nusa Tenggara, region Sulawesi, dan region Kalimantan. Hanya region Sumatera yang berada di atas Jakarta, yaitu 4.220,2 triliun rupiah. Tapi ya kembali lagi, region Sumatera itu terdiri dari 10 provinsi dengan luas lebih dari 480.000 km persegi, atau sekitar 713 kali lebih besar dari Jakarta. Oke, biar durasinya tidak terlalu panjang, di sini kita hanya membahas sektor penduduk dan ekonomi. Ingat ya, kita ini belum membahas sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya. Tapi yang pasti, di sektor tersebut, kota Jakarta tetap lebih unggul dari daerah lainnya. Ya, kurang lebih begitulah. Negara kita itu sebenarnya bisa dibilang Jakarta sentris. Jakarta menjadi pusat segala kegiatan dan menjadi tujuan utama sebagai tempat perantauan. Oleh sebab itu, terlepas cara dan bagaimana bentuknya, kami setuju dengan program pemindahan ibu kota negara. Karena setidaknya dengan memindahkan ibu kota,
maka akan mengalihkan salah satu beban Jakarta, yaitu sebagai pusat pemerintahan atau pusat politik. Mungkin pembahasan mendetail mengenai ini akan kita bahas di lain kesempatan. Tapi pada intinya, mengurangi beban Jakarta akan menciptakan lingkungan pembangunan ekonomi yang lebih sehat juga. Daerah atau kota lain akan berkesempatan memiliki peran yang lebih besar dalam pembangunan bangsa, sehingga semua tidak akan lagi berbicara tentang Jakarta. Sampai di titik akhir, kesimpulannya adalah sampai pada video ini dibuat, tidak ada satupun daerah di Indonesia yang setara dengan kota Jakarta. Jadi, opsi tambahan untuk melihat sejauh mana perkembangan kota Jakarta, mungkin kita dapat membandingkan kota Jakarta dengan kota lainnya di dunia. Jadi, bagaimana menurut Sobat Banding? Kira-kira nih, Jakarta paling cocok disandingkan dengan kota mana? Apakah Singapura? Kalian setuju? Coba tulis di kolom komentar. Apabila ada kurang dan salah mohon koreksi, dan sampai jumpa lagi.